Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang, dan selamat bergabung dalam kelas bahasa Arab bersama saya. Nama saya perkenalkan, Iif Syarif Bustami. Saya guru mata pelajaran dari bahasa Arab di SMK Al-Fudolah. Namun selain itu saya juga aktif dalam sebuah wadah lembaga kursus bahasa Arab bernama Markaz Al-Bustami. Al-Bustami ini diambil dari nama saya, Iif Syarif Bustami. Diharapkan dalam wadah ini, lembaga ini, semua yang ingin ikut berbahasa Arab, mempelajari bahasa Arab bisa melalui lembaga ini. Dan materi ini sama persis dengan apa yang kita ajarkan di Markaz Arabiyah, dan saya gunakan di pembelajaran online bersama SMK Al-Fudolah untuk kelas 10 ini. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas sebuah tema. Karena ini pertemuan pertama, kita akan membahas tema at-tahiyyatu wat-ta'aruf. Apa itu at-tahiyyatu wat-ta'aruf? At-tahiyyatu ini sering kita gunakan, sering kita dengar, sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Kapan? Ketika kita sholat, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. At-tahiyyah artinya penghormatan. Wat-ta'aruf, wa artinya dan. At-ta'aruf artinya saling mengenal atau berkenalan. Makanya ini sering kita dengar ketika ada dua insan manusia, laki-laki dan perempuan, ketika hendak melangsungkan pernikahan, maka masa mereka itu untuk berkenalan menuju pernikahan disebut dengan ta'aruf. Mungkin kalian sudah paham semua. Selanjutnya mengenai metode belajar kita akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memberikan, setiap hari itu akan memberikan sebuah atau dua buah percakapan yang akan saya jelaskan maksudnya, artinya atau terjemahannya, dan kalian harus mencatat terjemahan tersebut dalam buku tulis kalian. Lebih bagus lagi apabila tulisan atau teks bacaan percakapan ini kalian kalian salin dalam buku tulis, kemudian kalian tulis juga terjemahannya. Paham? Di setiap pertemuan akan ada dua percakapan, namun satu tema, ya, satu tema atau satu bahasan, satu topik pembicaraan. Akan tetapi berbeda hanya di penggunaannya saja. Yang pertama digunakan ketika dia berbicara kepada sesama lelaki atau perempuan kepada lelaki saja. Artinya yang diajak bicara itu adalah laki-laki, maka menggunakan percakapan yang ini. Dan untuk percakapan ketika bersama perempuan, ya, akan kita pelajari selanjutnya setelah ini. Jadi kita pelajari dulu yang pertama ini, kata atau percakapan yang sering atau yang dipakai digunakan untuk laki-laki. Di sini percakapan antara Khalid dan Khalil. Kenapa Khalid dan Khalil? Ya, karena gambarnya ini adalah dua orang laki-laki, dan kata-kata di sini menunjukkan bahwasanya yang kita ajak bicara itu adalah laki-laki. Saya akan baca semuanya terlebih dahulu. Saya akan baca sebanyak 2 kali, dan saya harap kalian walaupun di rumah mempraktikkannya dan mengikuti apa yang saya ucapkan. Perhatikan, cermati, dan hafalkan. Paham? Kalau kalian baca berulang-ulang, insya Allah kalian akan hafal dengan sendirinya. Oke, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ini baris pertama berwarna biru, baris kedua berwarna oranye. Artinya apabila ada dua baris seperti ini, dua-duanya warna oranye, berarti yang berbicara itu masih yang berwarna oranye. Paham? Jadi tidak boleh tertukar. Oke, saya mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka?
bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Simpel sekali bukan? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Paham ya? Agar lebih memahaminya saya akan terjemahkan. Sebelumnya kita lihat ini percakapan antara lelaki. Ya. Jadi semua kata-katanya ini menunjukkan bahwasanya objek yang kita bicarakan adalah laki-laki. Nanti akan berbeda dengan apa yang kita gunakan untuk berbicara kepada perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah lazim, sudah biasa kita praktekkan, yaitu jadi tidak usah kita terjemahkan karena ini adalah ucapan salam dan jawaban salam. Mengucap salam itu disunahkan, artinya dianjurkan, disunahkan ya. Namun untuk menjawab salam tersebut itu hukumnya wajib. Jadi kalian apabila mendengar salam dan tidak menjawabnya itu dosa. Kemudian selanjutnya Khalid berkata kepada Khalil, Ismi Khalid. Namaku Khalid. Masmuka? Siapa namamu? Nah, kita bahas dulu satu-satu. Ismi artinya namaku. Asal katanya ismun. Ismun asal artinya nama, ditambah ya sukun di belakang. Ini ya huruf ya ya. Ya sukun di belakang menjadi ismi. Asal katanya ismun jadi ismi. Artinya namaku. Ismun nama. Ismi namaku. Namaku Khalid. Jadi nama yang berbicara ini adalah Khalid. Jadi dia mengenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menanya balik lawan bicaranya. Masmuka? Ma artinya siapa atau apa? Ismuka? Ismu tadi apa? Ya benar, nama. Ismu nama. Ka berbaris fathah. Ini artinya kamu. Ya. Ismuka? Namamu. Siapa namamu? Ingat ya, ka berbaris fathah ini berarti kamu. Ya. Akan tetapi untuk laki-laki, perhatikan untuk laki-laki kaf berbaris fathah berbunyi ka artinya kamu. Untuk laki-laki. Masmuka? Siapa namamu? Ini sering kita dengar, mungkin kalian tahu bahwasanya ketika kita nanti di alam barzakh, di alam kubur, ada sosok malaikat menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti misalnya man rabbuka? Nah, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nah, ka di situ artinya kamu. Paham? Kemudian Khalil karena ditanya siapa namanya, Khalil pun menjawab, Ismi Khalil. Namaku Khalil. Kemudian Khalid menanyakan kembali sesuatu. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Atau bagaimana keadaanmu? Dan lain-lain sebagainya. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu atau bagaimana kabarmu? Kaifa artinya bagaimana, haluka kabarmu. Lihat di sini kaifa haluka dengan kaf berbaris fathah, artinya yang diajak adalah seorang laki-laki. Khalil pun menjawab bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin artinya baik-baik saja. Baik-baik saja, walhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi ketika ditanya tentang kabar kaifa haluka, siapa saja, oleh siapa saja, maka jawablah dengan jawaban bi khairin walhamdulillah. Kemudian Khalil pun berbalik bertanya, wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Dan bagaimana kabarmu? Dia balik tanya kabar si Khalid. Kemudian Khalid pun menjawab bi khairin walhamdulillah. Baik-baik saja dan alhamdulillah.
Kemudian itu percakapan yang pertama. Selanjutnya kita memasuki percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua ini antara perempuan, atau objek yang diajak bicara adalah perempuan. Jadi walaupun yang berbicara itu laki-laki kepada yang diajak bicara itu perempuan, tetap menggunakan kata ini. Paham? Jadi yang penting yang harus diperhatikan adalah siapa yang kita ajak bicara, atau siapa objek kita berbicara atau lawan bicara kita. Paham? Ya. Di sini semua arti dan maksud dari perkataan yang ada di sini itu sama seperti teks bacaan yang ada di atas, yaitu yang untuk laki-laki. Ini berbeda mungkin hanya di nama saja. Di sini nama ada Khawlah, ada Khadijah, ya. Tapi sisanya semuanya sama. Mungkin bunyi atau bentuk dari dalam kata bahasa Arabnya yang berbeda. Kita akan temukan perbedaannya. Oke. Saya akan baca sekali, kemudian saya terjemahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhairin walhamdulillah. Paham ya? Ada beberapa perbedaan tentunya yang sudah kalian dengar, berbeda dengan percakapan yang tadi telah kita pelajari, yaitu percakapan antar lelaki. Percakapannya itu ada yang berbeda di baris ketiga ini. Ismi Khawlah, namaku Khawlah. Masmuki. Nah, di sini berbeda. Kalau laki-laki menggunakan kata masmuka, ya, dan ini masmuki. Ya, berbeda ya. Kaf berbaris kasroh artinya kamu, tapi ditunjukkan untuk perempuan. Paham? Kemudian Khadijah menjawab, ismi Khadijah. Kemudian Khawlah bertanya kembali, kaifa haluki? Nah, tadi kaifa haluka. Untuk laki-laki, kaifa haluka berbaris fathah kafnya. Nah, untuk ini karena yang diajak bicaranya itu perempuan, maka menggunakan kata kaifa haluki. Kaf berbaris kasroh. Ingat ya, kaf berbaris kasroh artinya kamu, tapi untuk perempuan. Bi khairin walhamdulillah, kata Khadijah setelah ditanya kaifa haluki. Baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian bertanya balik, wa kaifa haluki anti? Dan bagaimana kabarmu? Nah, tadi yang untuk laki-laki kaifa haluka anta, dua-duanya difathahkan, dan sekarang ini dua-duanya dikasrohkan karena objek bicara atau lawan bicara orang tersebut adalah perempuan, yaitu Khawlah. Khawlah kemudian menjawab bi khairin walhamdulillah, baik-baik saja dan alhamdulillah. Di sini ada dua poin. Yang pertama, kita tahu bagaimana caranya menanyakan nama, mengenalkan diri dan menanyakan kabar orang yang kita ajak bicara, ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas al-mufradat. Al-mufradat itu artinya adalah kosakata. Ingat, al-mufradat artinya kosakata. Al-mufradat kosakata. Jadi saya harap setiap ada mufradat baru, kalian catat di buku khusus mufradat, atau mungkin di beda halaman dari satu buku itu, buku bahasa Arab kalian mungkin di halaman belakang atau dan lain sebagainya. Yang penting terpisah. Kalian harus catat semua kosakata yang saya beri setiap harinya. Paham? Contoh di sini, uniknya di buku ini, di buku yang kita gunakan ini, kita yang biasanya apabila kita belajar bahasa Arab itu adalah teks bahasa Arab dan kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, tapi di sini tidak. Kita diminta atau diharapkan lebih memikirkan lagi, meneliti apa sih maksud dari arti ini. Jadi diletakkan di sini sebuah gambar, ya. Gambar seorang laki-laki dengan laki-laki berbicara. Makanya di sini katanya kaifa haluka. Kaifa haluka artinya
bagaimana kabarmu. Kenapa di sini kaifa haluka? Karena gambarnya adalah seorang laki-laki yang diajak bicara. Contohnya di bawahnya lagi, kaifa haluki. Dan kenapa di sini pakai kaifa haluki? Artinya kabarmu juga, tapi kaifa haluki ini kaifa haluka. Kaifa haluki karena gambar sampingnya adalah seorang perempuan yang diajak bicara. Kemudian anti. Anti artinya kamu. Anta artinya kamu. Anti digunakan untuk perempuan. Terlihat di sini seorang wanita menunjuk wanita lain, ya. Seorang orang berkata kamu gitu. Jadi anti digunakan untuk perempuan dan anta artinya kamu digunakan untuk laki-laki. Dan seterusnya ini ada gambar orang laki-laki sedang berbicara, mas muka, menanyakan nama. Siapa namamu? Kenapa dia mas muka? Karena laki-laki. Kalau dia perempuan memakai kata mas muki. Paham? Ini mas muki. Paham ya? Kemudian untuk latihan pada hari ini, coba kalian susun atau tentukan kata dan gambar yang sesuai. Coba kita lihat contoh gambar satu ini. Gambar perempuan sedang berbicara. Kemudian kata di sini adalah mas muka. Mas muka, siapa namamu? Tapi kaf berbaris fathah. Sesuaikah gambar ini? Sesuaikah gambar ini? Kalau sesuai, garis, kasih garis ke sini. Kalau tidak sesuai, cari kata yang sesuai dengan gambarnya. Gambar ini sesuai dengan mas muki karena ini perempuan menanyakan nama. Maka tariklah sebuah garis seperti ini. Kemudian ini mas muka, seharusnya gambarnya ini ke sini. Kalian gunakan aplikasi edit HP, aplikasi edit gambar yang ada di HP kalian. Di HP kalian itu semua pasti ada aplikasi edit HP. Maka kalian garis, kalian simpan kembali, kemudian kalian kirim ke Google Classroom kita. Nanti saya akan nilai apakah benar atau apakah kalian memahami apa yang saya ajarkan, ucapkan. Nah, latihan yang kedua, kalian tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena perintahnya di sini suruh ajib, artinya jawablah. Nomor 1 sampai nomor 8 kalian, ini adalah sebuah pertanyaan. Misal jawabannya, misal pertanyaannya assalamualaikum, jawabnya apa kira-kira? Kemudian pertanyaannya kaifa haluka, jawabnya apa kira-kira? Assalamualaikum, jawabnya apa kira-kira? Dan seterusnya dan seterusnya. Ismi, nah ini ya, namaku titik-titik, isi namamu, isi nama kalian masing-masing. Ismi, tulis nama kalian masing-masing, ya, tulis nama kalian masing. Semua ini dikerjakan dalam buku tulis dan kalian foto. Setelah kalian foto, kalian kirim ke Google Classroom. Jadi ada 2 tugas pada hari ini dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tahu sekarang bagaimana cara menanyakan nama, berkenalan, mengenalkan diri, dan menanyakan kabar seseorang atau yang kita ajak bicara tersebut. Kemudian ada 2 latihan, saya harap kalian mengerjakannya. Dan terjemahan yang tadi saya ucapkan, saya harap kalian mencatatnya dalam buku terjemahan dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurang jelasan dari penjelasan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak pelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kalam, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.